Alkitab tidak menolak bahwa kita perlu diberkati. Ya. Tapi Alkitab tidak ngajarin teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan. Tapi Alkitab ngajarin apa? Teologi kecukupan. Iya, betul. Bahkan Mazmur aja bilang kan, jangan buat aku terlalu kaya sehingga aku nanti lupa. Iya. Tapi jangan buat aku terlalu miskin sehingga aku mencuri. Tapi berikanlah aku yang cukup. Nah, Alkitab mengajarkan kecukupan. Selamat datang di Calvary Podcast. Shalom, selamat datang di Calvary Podcast. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu Prosperity and Gospel. Untuk ngobrol-ngobrol ini, kita kehadiran seorang yang sangat luar biasa, Pastor Michael Christian. Beliau adalah gembala dari Gibeon Church Surabaya. Apa kabar kok, Mike? Baik, apa kabar? Thank you so much sudah datang di episode pertama kita nih. Thank you for inviting. Appreciate it. Semoga pembicaraan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan pengetahuan baru buat banyak orang. It's an honor. Sebelumnya saya pengen tahu, coba ceritakan Komek itu siapa? Bagaimana perjalanan pelayanannya dan panggilannya sampai menjadi gembala dari Gibeon Church di Surabaya loh. Iya. Gitu. Saya baru di Surabaya ini kira-kira ini tahun ke-11 ya. 2014 saya pindah dari Amerika ke Surabaya. Sebelumnya saya ada di Amerika menggembalakan, juga membangun keluarga, juga kami punya perusahaan, dan ya karena Tuhan menaruh beban untuk Indonesia, namanya juga lahir di tanah air, tidak bisa memungkiri bahwa saya orang Indonesia. Jadi sebelum saya pulang ke Indonesia, mungkin 13 tahun sebelum saya pulang, setiap summer saya pulang membawa mahasiswa dari Amerika, baik orang Indonesia yang sekolah di Amerika maupun orang-orang Amerika juga, kita keliling-keliling untuk melakukan misi. Karena salah satunya kita mau bawa anak-anak muda ini supaya nggak cuma hanya nyaman di kota-kota besar dengan semua metropolitannya, tapi kita mau ke pulau-pulau, ke tempat-tempat di mana banyak sekali poverty, banyak sekali orang-orang yang berkekurangan, dan kita memberitakan Injil di sana. Bawa band juga, penyuluhan anti seks bebas, penyuluhan anti narkoba. Ternyata narkoba itu bisa sampai ke pelosok-pelosok ya. Jadi kita melakukan itu. Nah, waktu saya melakukan itu selama beberapa tahun terakhir, Tuhan membangkitkan sebuah kerinduan ya. Waduh, Indonesia ini butuh Injil ya. Jadi banyak sekali gereja-gereja juga yang sudah meninggalkan Injil dan kembali terbeban. Dan kemudian saya ditawarin untuk pulang ke Indonesia, saya mendoakan bersama dengan keluarga. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia bersama-sama. Dan we took over this church di Surabaya, Gibeon Church Surabaya. Jadi tahun 2014, sudah di sini 11 tahun. Wow. Jadi sesuatu panggilan yang unik sampai ada di tempat ini sudah 11 tahun. Dan saya tahu pribadi bahwa Gibeon Church adalah sebuah gereja di Surabaya yang sangat berkembang. Dan bagaimana menjadi sebuah contoh dari gereja yang berpusatkan pada Injil. Ya, puji Tuhan lah. Itu semua karena kuasa Injil ya. Kita percaya Roma 1 ayat 16 ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau misalnya gereja udah kehilangan Injilnya, Injil yang benar itu, maka gereja juga akan kehilangan kekuatannya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan yang menarik adalah Injil bukan tentang ajarannya saja, tetapi eventnya itu, yaitu siapa? Yesus Kristus yang mati dan bangkit, naik ke surga. Nah, itu yang menjadi perbedaan kekuatan Injil itu. Begitu itu hilang, maka kita akan menjadi ajaran-ajaran yang memberikan moralitas dan perbuatan baik saja. Padahal seharusnya moralitas dan perbuatan baik itu adalah hasil dari apa yang Kristus lakukan, yang melahirbarukan kita. Itu sih. Titik baliknya di mana, Pastor Mike? Apanya? Dari sebuah gereja yang mungkin Pastor Mike pimpin menjadi gereja yang Pastor Mike sadar bahwa gereja ini harus berpusatkan pada Injil. Yang khotbah setiap minggunya tentang Injil. Nah, ini menarik karena connected sama ini topik kita ya. Karena kita bisa saja datang ke gereja, kita bisa saja beribadah, bahkan melakukan hal-hal yang sama dengan orang yang berpusat pada Injil, tapi motivasi hatinya yang berbeda. Karena bisa saja kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena dua hal. Satu, ingin dapat berkat. Satu, ingin dapat terobosan, ingin mendapatkan kesembuhan, ingin supaya bisnisnya diberkati, keluarganya bahagia. Nggak salah sih,
tetapi pada waktu itu menjadi tujuan utama kita beribadah, maka kita sebenarnya bukan menuhankan Tuhan, tetapi tujuannya apa? Ya berkat tadi, itu yang jadi Tuhan kita. Nah, pada waktu kita menaruh Tuhan itu sebagai sarana, alat, maka disitulah kita menyimpang dari Injil. Sebagai sarana dan alat. Iya, karena Tuhan hanyalah cara kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Wow. Maka sebenarnya Tuhan kita yang sebenarnya itu kan bukan Tuhan. Tuhan hanyalah batu lompatan untuk mendapatkan itu. So, kenapa kamu kok mengikuti Yesus? Ya karena aku diberkati. Berarti berkat yang kamu kejar. Tuhannya hanyalah menjadi sarana untuk mendapatkan yang tujuan di akhirnya itu. hatinya itu adalah berkat Iya. sebenarnya. Nah, kalau kita mengkhotbahkan berkatnya, mengkhotbahkan itu seharusnya implikasi ya. Tapi kalau itu menjadi tujuan, maka yang dikejar bukan Tuhannya. God is not the end, but God is a means to an end. Wow. Jadi itu yang menjadi perbedaannya. Nah, Yohanes 10 ayat 26 berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka, mereka mengenal aku. Nah, yang dikumandangkan di mimbar itu siapa? Suara gembala atau benefit dari penggembalaannya. Nah, kalau keuntungan dari penggembalaannya, nah itu bahaya. Berarti, ayo kamu ikut aku supaya kamu dapat ini gitu kan. Emangnya Tuhan itu seperti sales untuk jualan gitu. Lu jual, gue beli gitu kan. Nah, inilah yang menjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Waktu kita kembalikan kepada esensi Injil, apa yang terjadi? Ya domba yang mendengar. Domba yang sadar, oh ini suara gembala ini. Sehingga akhirnya kita bukan attracting customer, but we're attracting disciple. Yang cinta Yesus. Bukan hanya cinta benefit dari mengikut Yesus. Cinta rumputnya ya. Nah, iya. That's right, cinta berkatnya. Iya. Pastor Mike, kalau kita masuk ke dalam prosperity gospel, menurut Pastor Mike, apa prosperity gospel ini? Apa yang mendasari, sejarahnya bagaimana, konsepnya bagaimana? Baik, saya nggak klaim bahwa saya seorang ahli ya dalam teologi kemakmuran ini ya, asal usulnya. Tapi teologi kemakmuran itu sering dikatakan itu seperti prosperity theology atau health, wealth, and prosperity gospel gitu ya. Health, wealth, and prosperity ya, jadi kesehatan, kekayaan, kemakmuran begitu ya saudara ya. Jadi doktrin yang mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk selalu hidup dalam kesehatan jasmani, kekayaan finansial, dan kesuksesan hidup. Jadi dalam teologi ini berkat materi dianggap sebagai indikator utama dari iman dan hubungan yang berkenan kepada Allah. Jadi ciri-ciri utamanya itu seperti iman dianggap sebagai kekuatan spiritual aktif yang dapat mengklaim berkat gitu ya. Atau mungkin perkataan-perkataan positif yang memiliki kuasa untuk menciptakan realitas. Ini sebenarnya adalah word of faith ya, iman yang menciptakan dan memberi persembahan atau perpuluhan atau buah sulung itu menabur dan diyakini akan menghasilkan panen, harvest kekayaan juga. Dan penderitaan, kemiskinan atau sakit dianggap kutuk dan dianggap itu akibat dari kurangnya iman. Sehingga Tuhan diperlakukan seperti prinsip rohani yang transaksional ya, bukan pribadi yang disembah. Ataupun kalau pribadi yang disembah, sebenarnya tujuan penyembahannya adalah untuk mendapatkan tadi yang saya sebutkan itu. Nah sebenarnya akar filosofinya itu New Thought Movement, ya, itu di abad ke-19, gerakan ini berkembang di Amerika ya. Dan dipengaruhi oleh filsafat metafisika pseudo-Kristiani. Jadi bukan real Christian tapi pseudo-Christian. Bagaimana pikiran positif dapat menarik realita yang positif juga. Jadi sebenarnya ini kan mirip dengan konsep dari buku The Secret, The Law of Attraction. Ya, pikiran manusia bisa mengubah kenyataan melalui keyakinannya, begitu saudara ya. Nah tokoh-tokohnya seperti Phineas Quimby, inspirasi utama dari Mary Baker Eddy dari Christian Science ini ya. Jadi ini yang mempengaruhi sekali. Nah juga pengaruh dari
gerakan Pentakosta karismatik di awal abad ke-20 ya. Jadi sebenarnya pengalaman Pentakosta ini dan karismatik ini sebenarnya bagus. Karena pengalaman dengan kuasa Roh Kudus yang mungkin memperbarui banyak gereja-gereja yang mungkin sudah stagnan dan mengalami kemunduran begitu ya. Puji Tuhan. Tetapi tidak semua ya, tidak semua Pentakosta karismatik itu penganut prosperity gospel. Tetapi beberapa pengajar mulai menyimpangkan fokus ini menjadi teologi Pentakosta karismatik ini harus menghasilkan sesuatu, yaitu apa? Kalau kamu penuh roh, maka kamu pasti akan diberkati secara berlimpah-limpah. Nah di situ penyimpangannya. Dan kalau kamu jatuh sakit atau miskin, pasti ada yang salah dengan imanmu. Nah itulah yang menjadi penyimpangan-penyimpangannya gitu ya. Jadi itulah yang menjadi gerakan Word of Faith dari 1950-an sampai sekarang. Yang dengan moto bahwa perkataanmu adalah kuasamu, imanmu adalah kunci untuk mendapatkan yang kamu inginkan, berkat-berkat itu kelimpahan, dan uangmu atau apa yang kamu miliki itu adalah benihmu. Nah, itu pengajarannya. Say it and claim it. That's right, ya. Nah, ini dipopulerkan dengan apa? Televangelism ya. Jadi lewat TV di mana Injil itu dikemas sebagai motivasi diri dan janji sukses finansial. Ya, ini beredar di mana-mana sih. Sampai ke Indonesia juga. Gitu. Tapi kok Pastor Mike, kalau yang ditawarkan adalah berkat kekayaan, kesehatan, dan breakthrough, maka sebenarnya akan mudah diterima hal ini oleh negara-negara berkembang. Nah, betul-betul. Makanya teologi ini sangat berkembang pesat di negara-negara dengan latar belakang kemiskinan yang struktural. Jadi contoh misalnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Afrika, wah ini sangat berkembang karena ada banyak ketidakadilan dan kesenjangan. Sehingga ini dianggap menjadi sebuah jawaban. Jadi sebenarnya setiap budaya itu punya dambaan ya, longing. Sebenarnya longing untuk diberkati itu sebenarnya dari Tuhan. Tapi pada saat kita menyimpangkan itu, maka akhirnya longing itu jadi berhala kan. Akhirnya kita memberhalakan kemakmuran. Sehingga yang menyedihkan adalah hamba Tuhan semakin kaya, semakin diikuti. Aku mau jadi seperti dia gitu kan. Jadi itu yang menjadi apa ya, godaannya. Karena janji kemakmuran itu memberikan harapan. Tapi harapannya apakah harapan asli? Nah ini harapan palsu. Yang kelihatannya instan bagi orang-orang yang tertindas secara ekonomi gitu. Jadi kalau budayanya itu adalah patron klien gitu ya, pendeta, pemimpin dianggap sebagai orang suci yang bisa membuka jalan berkat dari Tuhan. Jadi jemaat sering, apa ya, saya nggak mau pakai kata ini, tapi sebenarnya ini, jemaat sering dimanipulasi, diperdaya secara psikologis untuk memberi hartanya sebagai benih untuk janji perubahan nasib. Perubahan nasib. Iya. Di dunia ini. Iya gitu. Makanya ayat-ayat yang bisa dipakai itu kan Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan yang aku berikan kepadamu itu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Tapi tahu nggak ayat itu bicara tentang apa? Bukan tentang kekayaan materi, tetapi ini bicara tentang Yesus Kristus. Tapi dipelencengkan gitu. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, ya kan? Itu sudah disediakan Tuhan buat kita. Loh apa itu? Wah mereka kita pikirnya itu apa? Rumah mewah, emas batangan, ya kan? Terus berlian gitu. Loh itu kan sudah dilihat oleh manusia semua. Apa yang belum dilihat manusia yang tidak pernah didengar? Adalah Allah yang turun ke dunia, berinkarnasi ke tempat yang paling hina. Allah yang paling kaya ke tempat yang paling hina untuk membuat kita yang hina, miskin rohani, diperkaya secara rohani. Itu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi seringkali ayat-ayat ini dipelencengkan. Yohanes 10 ayat 10 contohnya, aku datang memberi mereka hidup yang berkelimpahan. Padahal aslinya di situ sozo itu bicara tentang hidup bersama Tuhan. Jadi hidup yang miskin itu hidup terpisah dari Tuhan. Hidup yang berkelimpahan itu hidup yang berdamai dan disatukan lagi dengan Tuhan. Diperdamaikan dengan Tuhan. Betul. Jadi bukan lagi tentang secara materi. Secara materi. Iya. Meskipun saya perlu bilang gini ya, Alkitab tidak menolak bahwa kita perlu diberkati. Karena Alkitab tidak ngajarin teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan.
Tapi Alkitab ngajarin apa? Teologi kecukupan. Iya, betul. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Yesus bilang apa? Berikanlah pada kami makanan kami hari ini secukupnya. Jadi kecukupan itu selalu ada. 1 Timotius, asal ada makanan, minuman, pakaian, cukuplah. Gitu kan. Itu kan seharusnya menjadi indikasi bahwa Alkitab selalu mengajarkan jangan sampai kita ingin kaya karena itu akan membawa kita jatuh dalam pencobaan. Tapi cukup. Bahkan Mazmur aja bilang kan, jangan buat aku terlalu kaya sehingga aku nanti lupa. Tapi jangan buat aku terlalu miskin sehingga aku mencuri. Tapi berikanlah aku yang cukup. Nah, Alkitab mengajarkan kecukupan. Jadi saya percaya Tuhan memang selalu mencukupkan kita sesuai dengan anugerahnya. Paulus juga mengajarkan tentang bagaimana hidup dalam cukup itu ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh kita jabarkan lagi, sebenarnya bahaya realnya apa, Pastor Mike? Ya, tadi sudah saya sempat sebutkan sedikit ya. Iman itu kan jadi transaksi. Dan yang bahaya adalah gini, kita menaruh iman pada iman. Betul. Sehingga objek iman kita itu bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan hanya dijadikan alat. Tuhan hanyalah sarana, bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya kan kita mendapatkan semua kelimpahan-kelimpahan itu. Jadi iman menjadi alat transaksi, bukan kepercayaan. Akhirnya apa? Inti Injil yang adalah kabar baik penebusan Allah itu hilang, kabur. Dan yang kita lihat adalah Injilnya, makanya Injilnya jadi kemakmuran itu tadi. Padahal kita diselamatkan untuk berdamai dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Ya memang satu hari kita akan mengalami pemulihan di langit baru, bumi baru. Tubuh kemuliaan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kemiskinan dan yang lain-lain. Tetapi kan kita bukan bersuka cita karena tidak ada lagi kemiskinan itu. Tetapi kita bersuka cita karena kehadiran Kristus. Nah, kalau kehadiran Kristus itu tidak menjadi sesuatu yang paling berharga, maka pasti ada sesuatu yang lain yang menjadi yang paling berharga. Itu yang paling bahaya. Akhirnya kita memberhalakan, yaitu kelimpahan. Padahal seharusnya Yesus Kristus itu yang paling berharga. Yesus Kristus menjadi harta kita. Sehingga ini membuka jalan apa ya? Manipulasi, eksploitasi, penyimpangan. Dan kalau ada penderitaan, bukannya tambah dikasih message anugerah bahwa Allah memperhatikan kita dalam penderitaan, tetapi menghakimi penderitaan. Berarti kamu kurang percaya Tuhan. Nanti kamu akan keluar dari penderitaan. Jadi akhirnya percaya Tuhan hanya untuk keluar dari penderitaan. Nah ini bahayanya menurut saya. Sangat beda. Mungkin kayak main golf itu ya. Kalau misalnya lurus stroke-nya, tapi itu lurus menceng sedikit aja. Ternyata di ujungnya wah jauh sekali. Padahal kelihatannya cuman menceng sedikit. Kelihatan Ayatnya benar, sama. Betul. Jadi serupa tapi tak sama. Gitu. Kelihatannya aspal, asli tapi palsu. Asli tapi palsu. Iya. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, berarti kalau kita tidak hati-hati, ini akan mempengaruhi keimanan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Pastor Mike. Pastor Mike tadi cerita bahwa sepertinya kita mengimani iman. Jadi ada sebuah jembatan lagi untuk sampai ke Tuhan yang berbentuk iman itu. Ya, seperti itulah, mirip. Tapi jadi kita mengimani iman, kita harus punya iman yang nggak langsung, tapi kita harus ada kayak ada it-nya kan. Iya, padahal seharusnya kan, misalnya saya selalu memberikan contoh begini. Iman kita tidak perlu benar. Iman kita tidak perlu besar. Tapi harus benar. Ya kan? Karena begini, Ibrani 11 ayat 6. Kan dikatakan tanpa iman tidak ada seorang pun, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi maksudnya gini, iman kita ini objeknya siapa? Apa? Sebenarnya kan gini, saya pernah lihat ada ilustrasi ya, pernah di gedung yang paling tinggi itu, saya pernah pergi ke gedung di CN Tower tuh di Toronto itu kan, ada lantai yang kaca. Bisa lihat traffic di bawah, padahal kita berapa ratus meter di atas itu, wah kan ngeri banget gitu. Saya kalau ke situ, kayaknya perut saya kayak hilang gitu ya. Tapi ada orang yang anak kecil gitu, dia nggak peduli, dia berjalan di situ sambil loncat-loncat di atasnya. Nah saya di situ jalannya hati-hati. Nah coba lihat,
iman saya sama kaca itu, sama anak kecil yang loncat-loncat di atas kaca sampai bunyi gabruk gitu ya. Itu kan besaran anak kecil itu. Saya hati-hati. Padahal ya enggak mungkin jatuh. Dua-dua enggak jatuh kan? Iya. Apa yang membuat dua-duanya enggak jatuh? Bukan besarnya iman saya. Iman saya kecil dan anak itu imannya besar. Bukan itu. Tapi apa? Objek yang menopang kita. Saya maupun anak kecil itu. Saya imannya mungkin tidak sebesar anak kecil itu. Dan anak kecil itu lebih berani. Iya. Tapi dua-duanya selamat. Karena apa? Kita menempatkan iman kita di objeknya yang benar. Yaitu tebalnya. Ketebalan dari kaca itu. Nah, kita menaruh iman kita di siapa? Objek kita apa? Kalau iman kita taruh di perbuatan kita. Perpuluhan. Ibadah. Seberapa tebal? Disinilah kita menaruh iman ke tempat yang salah. Tapi kalau iman kita ditaruh di objek yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Dia yang sempurna, tapi malah mati seperti orang yang diberdosa. Untuk kita. Dan dia benar-benar menyelesaikan. Makanya dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Tapi dia nggak selesai, mati, bangkit. Nah, iman kita ditaruh tempat yang benar atau tidak? Jadi makanya Yesus bilang apa? Imanmu seperti biji sesawi, sekecil biji sesawi pun itu berkenan bisa memindahkan gunung. Maksudnya apa? Bukan tentang besarnya iman, tapi objek imannya itu. Begitu kita taruh objek iman kita ke tempat yang salah, ya kita nggak berkenan sama Allah. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Jadi kepercayaan pada kehendak Allah yang berdaulat, itu objeknya kepada siapa? Ya Yesus Kristus. Dan iman itu yang menyelamatkan kita, bukan untuk narik berkat. Iya. Karena waktu kita beriman pada objek iman itu, itulah berkat yang terbesar. Iya. Kok bisa kita beriman sama dia? Iya. Efesus 2 ayat 8-9. Ya, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Pemberian Allah. Wah, itu lebih indah. Kalau kita bisa beriman sama objek yang benar itu. Wah, merupakan sebuah anugerah. Jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Nah, apa bahayanya? Kalau nanti kita ternyata prosperity gospel ini benar. Mereka bermegah. Gue dapat kekayaan, gue dapat terobosan, gue dapat tebusan, gue dapat kemakmuran karena gue begini. Lu sih nggak begitu, makanya lu dapatnya kemiskinan gitu misalnya. Akhirnya ada banyak orang yang kelihatannya begitu rohani, tapi kok sombong banget ya. Kok bisa seperti itu? Jadi keserupaan Kristusnya hilang. Berarti imannya di tempat yang salah, objeknya salah. Jadi coba benarkan kalau saya salah, Pastor Mike. Banyak orang Kristen sekarang memiliki iman keselamatan kepada Yesus Kristus. Di satu sisi dia memiliki iman yang lain untuk mendapatkan yang Pastor Mike maksudkan. Dia mungkin gini, ya mix ya. Jadi inilah kebingungan karena ada ketidakkonsistenan di dalam sebuah framework. Ya, akhirnya mengganti iman kepada Allah dengan iman pada keinginannya untuk mendapatkan benefit percaya kepada Tuhan. Padahal benefit percaya kepada Tuhan itu tidak selalu terjadi. Misalnya, kalau ditanya apakah orang Kristen pasti harus menderita? Well, tergantung apa yang menjadi definisi penderitaan. Karena kalau kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, pasti semua orang mengalami penderitaan. Ya kan, buktinya cari uang susah, ya kan? Itu kan kutuk Adam. Kan? Jadi semua orang mengalami penderitaan. Betul. Nah, kalau misalnya kita bicara apakah semua orang Kristen yang percaya Tuhan itu pasti akan diberkati? Ya tentu saja. Tapi gini, berkat itu apakah equal sama material wealth? Tidak bisakah kita diberkati pada saat mungkin kamu pas-pasan tetapi kamu masih bisa mengucap syukur? Bukankah itu merupakan sesuatu yang unworldly, so not worldly? Wah, orang dunia biasanya pasti marah-marah atau ngeluh atau putus asa. Tapi kita bisa nggak putus asa bahkan di tengah-tengah situasi yang berat. Bahkan misalnya pada saat kanker kita nggak sembuh. Apakah semua orang yang sembuh kanker itu pasti akan memberikan kesaksian kemuliaan Tuhan? Tidak selalu. Ada orang yang nggak sembuh kankernya tapi
masih bisa mengucap syukur, itu merupakan mujizat yang lebih besar. Betul nggak? Betul. Jadi sebenarnya kita harus mendefinisikan yang dinamakan berkat itu apa. Berkat itu tidak selalu materi. Nah, bahayanya kalau kita mengganti Tuhan dengan berkatnya, fokusnya bukan pada penyembahan, tapi pada keuntungan, benefitnya. Mengganti Injil dengan sebuah moralitas dan motivasi, karena moralitas dan motivasi itu menghasilkan sesuatu. Waduh, akhirnya kita salah arah gitu. Ya. Tapi jadi pada saat kita memiliki atau memegang pemahaman prosperity gospel atau Injil kemakmuran, maka cara kita mencari uang pun, bahkan cara kita berdoa terjadi penyimpangan, Pastor. Ya bisa terjadi seperti itu. Akhirnya gini ya, saya banyak bertemu dengan orang yang akhirnya kecewa. Saya sudah melakukan semua yang dilakukan oleh dikhotbahkan. Tapi mana buktinya? Nah itu kan selalu pertanyaannya gitu. Mana buktinya? Loh, bukti apa gitu. Jadi akhirnya mereka selalu melihat dan mencari bukti-bukti dari yang dia mau itu apa. Kan itu kan seperti anak kecil yang throwing tantrum. Padahal sudah jam 9 malam, dia tidak boleh makan es krim sama orang tuanya. Terus kemudian dia marah-marah. Pernah nggak lihat anak kecil yang mall udah mau tutup, terus kemudian anak itu gulung-gulung di lantai, kenapa? Marah karena orang tuanya nggak beliin dia gelato misalnya. Itu kan kita seperti itu, mana buktinya? Kan gitu. Kalau Tuhan, apakah engkau ada? Seakan-akan Tuhan, aku nggak ada gitu. Seakan-akan aku harus membuktikan keberadaanku. Loh, kita berusaha memanipulasi kehendak Tuhan gitu. Jadi ini yang menjadi masalah ya. Akhirnya mereka mencari hal-hal yang bukan Kristen lagi, bukan tentang Tuhannya, tapi tentang apa yang mereka mau. Gitu. 1 Timotius 6 ayat 9-10 ya, saya jadi ingat. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Amsal 11 ayat 28, siapa percaya pada kekayaannya akan jatuh. Jadi kekayaan materi, uang, itu menciptakan ilusi bahwa sukses finansial adalah bukti keberhasilan iman. Padahal nggak seperti itu. Malah ujian menurut saya, kalau kita dikasih kekayaan itu ujian. Dan ujian yang lebih berat. Karena with great wealth comes with great responsibility. Apa yang akan kamu lakukan dengan semuanya itu? Kalau kita melakukannya dan kita berpikir kita Tuhan dan kita powerful sekali, waduh, kita perlu bertobat itu. Karena itu merupakan anugerah dan merupakan ujian juga menurut saya. Gitu.